Bab 3271-3275. Di antara telapak tangan Mei Yuanchu dan tangan kanannya, pedang itu tiba-tiba melintas dan menghilang. Pada saat berikutnya, pedang itu keluar, muncul di belakang Mu Yun, dan memotongnya langsung dengan pedang. Bang! Darah pecah, dan bekas pedang muncul di punggung Mu Yun. Darah mengalir keluar. Mata Mei Yuanchu tenang saat ini. Pedang yang sangat cepat. Pedang Qi menghilang sepenuhnya. Muncul lagi dalam sekejap. Saat ini, Mu Yun merasakan rasa panas di belakangnya dan tetap diam. Bagaimana cara memahami jalur ilmu pedang Mei Yuanchu? Tidak, ilmu pedangnya mungkin tidak memiliki jalan. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. Pedang, menghilang. Pedang, tiba-tiba muncul. Bagaimana kamu melakukannya? Hanya, dalam sekejap, pedang lain keluar. Pada saat ini, wajah Mu Yun sangat tenang. Pedang Qi menghilang dalam sekejap, tetapi muncul kembali dan muncul di sebelah kiri Mu Yun. Dengan lambaian telapak tangan, dia memotong dengan pedang. Kong! Cahaya pedang menyatu dan kekuatan meletus. Dalam sekejap, kekuatan Tao terkondensasi. Seluruh tubuh Mu Yun bersinar. Cahaya pedang menolak kali ini. Mu Yun mencibir saat ini. Meskipun jalur pedang itu aneh, itu tidak bisa ditolak. Sepertinya bisa dilawan. Kalau begitu, aku tidak sopan. Pada saat ini, Mu Yun sangat tenang. Bersenandung. Mei Yuanchu mencibir, ini hanya satu langkahku. Kamu sudah lama berpikir. Satu gerakan dalam satu bentuk. Mu Yun tersenyum lagi dan berkata, bagaimana kalau kamu mencoba salah satu gerakanku? Sebuah kata jatuh. Mu Yun memotongnya dengan pedang. Satu pedang menjadi dua. Saat pedang digunakan, pedang ganda Qi langsung menyapu Mei Yuan dari kiri ke kanan saat ini. Saat ini, Mei sudah siap di awal dinasti Yuan. Dia melambaikan pedang di telapak tangannya dan membunuh ke kiri. Dalam sekejap, cahaya pedang mengalir dan membunuh langsung ke kanan. Dua pedang, sekarang bunuh di kedua sisi. Sudah kubilang, aku bukan Lu Yun, Su Ge, dan sampah lainnya. Mei Yuanchu mencibir saat ini dan berkata, kamu benar-benar jauh lebih baik daripada Lu Yun dan Su Ge. Pantas saja kamu bisa membuat ketiga kakak laki-laki itu sangat malu. Tapi itu saja, Seng Long Tianjian, memotong. Dalam sekejap, Mei Yuanchu langsung mengayunkan pedang, dan pedang Qi dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Lapisan kekuatan hegemonik tersapu satu per satu. Pada saat ini, kekuatan Mei Yuanchu berkumpul di pedang. Pedang Qi, seperti naga yang naik ke surga ke naga. Raungan terdengar saat ini. Pedang Qi dari naga raksasa berubah menjadi ribuan arah dalam sekejap dan hampir menelan sosok Mu Yun. Mu Yun. Lagi pula, di antara raja-raja sekolah Tao, pedangku di awal dinasti Yuan tak terbendung. Benar-benar, suara Mei Yuanchu jatuh. Mu Yun tersenyum dan berkata, aku penasaran apakah pedangmu lebih kuat atau milikku. Sebuah kata jatuh. Di tubuh Mu Yun, pedang Qi naik ke langit. Dua pedang dalam satu. Berbisik di hatiku. Pada saat ini, pedang King Feng dipegang erat oleh Mu Yun. Pedang di langit. Pedang ganda Qi muncul seketika. Mei Yuanchu mengerutkan kening pada adegan ini. Itu hanya sebuah misteri. Mei Yuanchu terkekeh. Dalam sekejap, kakinya melangkah keluar, seluruh tubuhnya naik turun, dan kekuatannya meledak. Naga roh pedang, pada saat ini, melepaskan nafasnya yang kuat, pada saat ini, berguling ke arah Mu Yun. Mati, kamu mati. Pada saat ini, langkah Mu Yun tidak mundur, dan kekuatannya menyatu ke satu titik. Di ujung pedang King Feng, di atas kepalanya. Pedang Qi dilepaskan dalam sekejap. Dua pedang Qi menghancurkan puluhan ribu pedang Qi satu demi satu. Sosok Mu Yun saat ini, dengan pedang King Feng, dengan roh pedang, langsung keluar. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada dua orang yang bertarung dengan pedang puncak Qi di seluruh bumi. Pedang Mei Yuanchu, seperti naga, menggelengkan kepala dan ekornya, tak terbendung dan menukik ke bawah. Tapi pedang Mu Yun, seperti ular kecil, bangkit melawan badai dan mencari transformasi. Namun, karena mereka terus semakin dekat, wajah Mei Yuanchu jelek. Ada yang salah. Pedang Mu Yun Qi sangat rapuh, tapi sampai sekarang masih bertahan. Roh pedang masih belum memiliki jejak kehancuran. Sebaliknya, pedangnya telah ditekan oleh Mu Yun. Pedang Qi ditelan oleh dua pedang Qi yang tampaknya lemah tapi kuat dari Mu Yun. Ini perasaan yang luar biasa. Tampaknya Mu Yun saat ini adalah ular kecil,
tetapi itu adalah Raja Ular yang sangat berbisa. Mei Yuanchu, seperti orang yang terjepit kertas, terlihat perkasa, tetapi tidak memiliki pencegah. Pedang ganda dalam satu, potong. Dalam sekejap, kedua pedang itu merobek ribuan pedang Mei di awal dinasti Yuan. Mu Yun seorang diri memanggil antara. Di seluruh tubuh, lepaskan kekuatanmu. Momentum sombong sepenuhnya dilepaskan pada saat ini. Nafas yang kuat melahap segalanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana roh pedang tiba-tiba berubah? Mei Yuanchu menjadi pucat. Pedang Mu Yun Qi sangat ganas, tapi dia bisa menekannya. Namun, di antara langkah ini, pedang Qi Mu Yun tiba-tiba meluas 100 kali lipat, dan dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Mati. Sua-sua. Kedua pedang membentuk salib, langsung memenggal kepala Mei di awal dinasti Yuan dan lepas landas dengan darah. Ribuan pedang Qi runtuh saat ini. Nafas Mei Yuanchu juga ditelan oleh Mu Yun. Jiwa, kamu tidak bisa lari jika kamu mau. Mu Yun, kamu. Suara melengking Mei Yuanchu, hanya setengah terdengar, menghilang. Mu Yun sedang berdiri di udara saat ini, dan wajahnya tenang. Ah! Di kejauhan, teriakan yang mengguncang bumi terdengar saat ini. Dalam sekejap, pilar cahaya naik ke langit. Di tiang cahaya, tubuh kekar, seperti manusia raksasa dari surga, mengepalkan tangannya, setengah membungkuk dan meraung. Pada saat ini, Mu Yun dengan jelas melihat bahwa di bawah sosok besar kolom cahaya, darah seluruh tubuh Meng Zui meledak saat ini. Raja terlambat. Saat ini, Meng Zui tiba-tiba membaik. Gaib, tubuh Lu Yun dan Su Ge langsung digenggam oleh Meng Zui. Tangan jili menggosok tubuh mereka, dan keduanya berlumuran darah. Mu Yun melihat pemandangan ini dan mengeluarkan asap dari sudut mulutnya. Meng Zui, dipromosikan lagi. Di awal Raja Dunia, mereka tiba di tengah Raja Dunia satu demi satu. Sekarang, itu sebenarnya satu sebelum dan satu setelah, mencapai tahap selanjutnya dari Raja. Orang ini, ada masalah. Mati. Suara keras Meng Zui terdengar saat ini, menghancurkan Lu Yun dan Su Ge dalam sekejap. Yang lainnya ketakutan, berlari. Semua sosok bergegas kembali saat ini. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar. Berlari. Siapa yang bisa melarikan diri? Saat ini, Mu Yun dipromosikan ke alam akhir Raja Dunia. Mei Yuanchu, tidak dapat menghentikan pedangnya, meninggal. Lu Yun dan Su Ge meninggal. Ketiganya habis, dan yang lainnya benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Selusin orang yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Xie Qing berteriak, untuk apa kamu mencalonkan diri? Aku tidak dipromosikan. Datang dan bunuh saja aku. Saat ini, tidak ada yang bertanggung jawab atas Xie Qing. Di tengah Raja Dunia, 10 Raja Dunia terbunuh, tetapi dia membunuh 3. Awalnya mengira Mu Yun dibunuh oleh Lu Yun dan Su Geji. Mereka hanya perlu melibatkan Xie Qing. Tapi sekarang, situasinya benar-benar terbalik. Ketiga orang ini benar-benar monster. Gembala tua, jangan lepaskan. Aku tahu. Yang mengatakan, Mu Yun bertarung berulang kali, dan konsumsi daya batas internal juga besar. 3 atau 4 orang tewas berturut-turut. Pada akhirnya, 4 atau 5 orang masih lolos. Namun di sisi Meng Zui, kolom cahaya ada di seluruh langit dan sudah lama tidak menyebar, tetapi semua sosok yang dekat dengannya telah dipecahkan satu persatu. Pada saat ini, Mu Yun dan Xie Qing juga terlihat aneh. Meng Zui ini tidak sederhana. Xie Qing bergumam. Ya, Mu Yun mengangguk dan melihat sekeliling, pergi dulu. Bagus. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Di sekitar tubuh Meng Zui, kolom cahaya berangsur-angsur runtuh. Saat ini, pakaian Meng Zui robek dan banyak bekas luka yang sangat mengerikan. Melihat Mu Yun dan Xie Qing, dia tersenyum dan matanya langsung pingsan. Mu Yun dan Xie Qing memiliki mata besar dan mata kecil. Pernahkah kamu melihat seseorang yang pingsan langsung setelah terobosan dan kekuatan besar? Tidak, orang ini, aku ragu dia menutup telepon. Xie Qing berkata dengan serius. Mu Yun melirik Xie Qing. Ini tidak seperti kamu. Kemasi tokennya, ambil koin gioknya, ayo pergi. Ya, setelah beberapa saat, mereka mengambil Meng Zui dan langsung pergi. Tapi ketika ketiganya pergi, kurang dari waktu untuk minum teh. Angka-angka berlari kencang saat ini. Seorang murid dari Asosiasi Tiga Pria. Mei Yuanchu, Lu Yun, Su Ge. Pada saat ini, banyak murid dari Asosiasi Tiga orang memandangi tubuh-tubuh di tanah, saling silang dan pucat. Lu Yun dan Su Ge,
di antara murid-murid dari 3 kerajaan, pasti yang terbaik dalam kekuatan. Adapun Mei Yuanchu, di antara ketiga anggota, ketiga presiden sangat mementingkan hal itu. Bahkan, banyak orang mengatakan bahwa setelah Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan menjadi orang suci dunia, selama mereka berhasil memasuki halaman Tiandao atau halaman terowongan, mereka berencana membiarkan Mei Yuanchu mengambil alih asosiasi 3 orang. Tapi hari ini, aku mati. Cepat, kirim seseorang untuk memberitahu ketiga kakak laki-laki itu. Lu Yun dan Su Ge meninggal. Tapi Mei Yuanchu meninggal. 3 presiden, saya khawatir itu akan meledak sepenuhnya. Untuk semua ini, Mu Yun dan Xie Qing saat ini terlalu malas untuk peduli. Di medan perang percobaan, di antara depresi gunung. Di antara tumpukan batu besar, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui berkumpul di sebuah batu cekung. Coba tebak berapa koin giok yang kamu dapatkan kali ini. Mu Yun samar-samar bersemangat. Berapa harganya? Xie Qing tidak peduli. Lebih dari 1 juta koin giok. Mu Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk Lu Yun dan Su Ge. Mei Yuanchu telah mengumpulkan lebih dari 700.000 koin giok sendirian. Orang ini cukup kuat, tapi sayangnya, dia bertemu denganku. Xie Qing membuka mulutnya. Jangan menaruh emas di wajahmu. Jika kamu menyelesaikannya lebih awal, Meng Zui tidak akan melakukannya. Petik 2. Kamu pikir aku tidak mau? Formula pedang tiang ganda tidak dapat menunjukkan bentuk kedua. Baru saja saya melihat formula pedang Mei Yuanchu, saya memiliki pemahaman yang jelas. Bentuk kedua menggabungkan 2 pedang dan membunuh Mei Yuanchu. Jika tidak, butuh waktu untuk membunuhnya. Xie Qing tidak banyak bicara, memandang Mu Yun dan berkata, Meng Zui, apakah kamu merasa tidak normal? Petik 2. Anak laki-lakimu menerobos dan aku menerobos. Ada rahasia, tapi anak ini juga terobosan dalam beberapa bulan. Mu Yun menyela, saya menerobos, Meng Zui menerobos, tetapi Anda tidak menerobos. Xie Qing melirik dan berkata, lihat kebajikanmu yang bau. Aku akan menerobos. Itu hanya masalah dari 2 pertarungan ini. Tunggu sampai kamu menerobos dulu. Xie Qing memarahi, bukankah itu ayahmu? Apakah kamu tidak mengandalkan leluhurmu? Keduanya gayung bersambut. Apa yang kalian berdua perdebatkan? Tepat pada saat ini, Meng Zui membuka mulutnya. Dengan mata sedikit terbuka dan mulut terbuka, Meng Zui merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bangun, kata Mu Yun sambil tersenyum, tidak ada, hanya peduli padamu. Meng Zui, apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelum kamu menerobos? Mu Yun peduli. Apa masalahnya? Meng Zui berbisik, aku merasa seperti sekarat, dan kamu tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, keduanya menyeringai pada saat bersamaan. Bocah bau, balas dendam, bukan. Xie Qing memarahi, bukannya aku tidak menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Lagi pula aku tidak bisa melakukannya, tapi diperkirakan Mu Yun tidak sengaja menyelamatkanmu. Mendengar ini, Mu Yun mengeluarkan asap dari sudut mulutnya. Aku tidak tahu detailnya. Meng Zui menggaruk kepalanya dan berkata, awalnya, saya merasa telah mencapai batas, tetapi ketika batas tercapai, saya merasa telah mencapai batas lagi. Setelah mengetahui batas terakhir, tiba-tiba tubuhnya mulai mendidih, dan darah di sekujur tubuhnya tampak terbakar, lalu dia dipromosikan. Meng Zui menggaruk kepalanya dan berkata, sudah kubilang, perasaan ini seperti sekarat dan kehidupan selanjutnya, tapi aku merasa bahwa aku tidak akan mati. Mu Yun dan Xie Qing tercengang saat mendengar pidato itu. Membatasi. Terakhir kali, dari awal raja hingga pertengahan raja, begitu pula Meng Zui. Terobosan hingga batasnya. Kali ini, lagi. Apakah berhubungan dengan darah? Meng Zui sekarang menjatuhkan setetes esensi darah. Mu Yun dan Xie Qing belajar untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak melihat apapun. Untuk darah, apalagi mereka berdua, meskipun satu adalah putra Kaisar Dewa Qingyu dan yang lainnya adalah keturunan Zulong, mereka tidak tahu banyak. Mu Yun baru tahu bahwa ketika ayahnya menunjukkan nafas Dewa Kaisar, darahnya ditelan dan lebih kuat. Xie Qing selalu percaya bahwa dia kuat dan tidak ada hubungannya dengan darah. Dia kuat. Masalah ini tidak buruk untukmu saat ini, tetapi kami harus memperhatikan. Mu Yun berkata dengan serius, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Di masa depan, jika kamu dipaksa ke jalan buntu, kamu tidak tahu bagaimana cara mati.
Jika kamu memikirkannya, kamu akan dipaksa ke jalan buntu, lalu meledak, menembus batas, mempromosikan alam, dan membunuh semua musuh. Untungnya, jika kamu tidak membunuh semua musuh, kamu akan pingsan dan mati. Kamu tidak bisa dibunuh. Mungkin tidak. Meng Zui berkata, aku tidak pingsan terakhir kali. Lalu siapa yang bisa menjamin kamu akan pingsan lain kali? Mendengar ini, Meng Zui menggaruk kepalanya. Itu benar. Sulit untuk menjamin apakah Anda akan pingsan lain kali. Hanya saja dia tidak tahu tentang itu. Meng Zui memandang Muyun dan berkata, ini masih Muyun. Kamu langsung mencapai tahap selanjutnya dari Raja. Menurutku aliran kekuatan di tubuhmu masih relatif kuat. Waktu terobosannya cepat dan keadaannya sangat stabil. Orang-orang sepertimu bisa bersaing dengan iblis teratas di pasukan kelas 1. Si King tidak bisa lagi mendengarkan. Bisakah kamu berhenti meniup? Haha, Meng Zui tersenyum, Si King, kamu juga sangat kuat. Meskipun kamu belum membuat terobosan, kamu dapat melawan 10 orang di alam yang sama dan membunuh beberapa orang. Sungguh menakjubkan. Tentu saja, ketiganya beristirahat di hutan batu. Tetapi pada saat ini, seluruh medan pertempuran uji coba di lantai pertama diledakkan. Mei Yuanchu sudah mati. Anda tidak perlu memikirkan siapa yang membunuhnya. Sekarang di seluruh medan perang percobaan, semua orang gila. Pergi untuk menemukan Muyun, Si King dan Meng Zui. Selain mereka bertiga, siapa lagi? Dan terus-menerus, berita keluar. Menentukan, Mei Yuanchu dibunuh oleh Muyun. Bukan hanya Mei Yuanchu, Lu Yun dan Suge juga terbunuh. Pesan ini dengan cepat, dikirim keluar menara percobaan. Buang, banyak sampah. Raungan terdengar di loteng. Awalnya, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan, yang sedang menunggu berita dengan tenang, sedang menunggu berita seperti itu. 3 orang benar-benar marah. Mei Yuanchu, kerajaan Raja Dunia, terletak di seluruh rumah sakit kemanusiaan. Itu pasti milik 10 besar. Apakah dia akan mati? Gu Yi berteriak dengan marah, bajingan ini, yang dianggap jenius, pasti meremehkan Muyun. Ketiga bajingan itu bisa membunuh Li Qingfeng, yang sangat sederhana. Saat ini, Gu Yi benar-benar marah hingga meledak. Selain itu, Suge berdiri dan mengerutkan kening. Sampai sekarang, kita tidak boleh meremehkan Muyun. Suge memandangi pembawa pesan saat ini dan berteriak, jika kamu bisa menyebarkan berita dan mengangkat kepala gembala di medan perang percobaan, kita bertiga akan memberi hadiah 10 juta koin giok. 10 juta koin giok, cukup untuk berlatih di tebing jalan selama 1000 hari. Ini sama efektifnya dengan berlatih di luar selama 1000 tahun. Ya, segera, murid utusan itu pergi. Ketiganya berada di loteng, diam untuk waktu yang lama. Perlahan, Wen Hongxuan berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Gu Yi. Apa yang kamu katakan? Wen Hongxuan berkata dengan acuh tak acuh, siapa Mei Yuanzi pada awal dinasti Yuan? Adik laki-laki Mei Yuanzi. Mei Yuanzi adalah seorang murid yang baru saja memasuki Akademi Tiandao selama hampir 100 tahun. Dia menerobos yang suci dan memasuki Akademi Tiandao 100 tahun yang lalu. Sekarang dia telah mencapai alam ganda. Bahkan kakak bela diri Wu Yan sangat menyukainya. Dia pikir bakatnya cukup kuat untuk melampaui orang suci dunia, menjadi orang suci dunia dan masuk Akademi Orang Suci di masa depan. Karena kakak laki-laki Wu Yan mempercayainya, dia membiarkan saudaranya Mei Yuanchu memasuki kami bertiga dan membiarkan kami melindunginya. Sekarang kita sudah mati, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Begitu kata-kata ini keluar, tidak membunuh Muyun, Si King dan Meng Zui. Sekarang menyebabkan masalah besar lagi. Kali ini, Muyun tidak mengalami kesulitan. Saya khawatir mereka bertiga akan mendapat masalah. Meski begitu, aku akan memberitahu kakak laki-laki Wu Yan. Su Huan berdiri dan berkata, saya khawatir masalah ini akan semakin buruk. Mereka yang mendengar tentang Kingman, Hari Hujan, dan Feng Kun juga memperhatikan Muyun 3 orang. Saya khawatir jika ketiga pihak ini menemukan bakatnya, mereka akan merampoknya saat itu. Jika Muyun dan timnya bergabung dengan Li Jingjing, Xie Yuyin dan Qi Feng, akan sulit untuk berurusan dengan mereka lagi. Begitu kata-kata itu keluar, ketiganya diam. Ketiganya akan bisa memanggil angin dan hujan di rumah sakit kemanusiaan, bukan hanya karena mereka berada di level puncak periode ratu dan memiliki kekuatan yang kuat. Terlebih lagi, di belakang mereka adalah dukungan dari para murid Akademi Tiandao dan Putra Dewa Akademi Putra.
Mereka melakukannya. Hal yang sama berlaku untuk Kingman, Hari Hujan, Feng Kun dan organisasi lainnya. Setiap orang mendapat dukungan dari murid Akademi Tiandao atau Akademi Terowongan, dan semua memiliki putra dari Akademi Putra Dewa sebagai pendukung. Murid-murid di tingkat suci, tingkat hormat dan tingkat dewa tidak akan mendengarkan alasan mereka. Apa yang mereka inginkan adalah hasilnya. Seperti Wu Yan kali ini, Xie King pasti akan ditangkap hidup-hidup. Mereka tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa, ketiga orang itu berada di rumah sakit kemanusiaan. Apa yang disebut pertemuan tiga orang dengan pemandangan tak berujung hanyalah lelucon. Dengan kata-kata Wu Yan, pertemuan 4 orang dan pertemuan 5 orang dapat muncul di rumah sakit kemanusiaan dalam sekejap untuk menggantikan mereka. Bertiga, masalah ini seharusnya sangat sederhana. Tapi sampai sekarang masih sulit. Mu Yun, Meng Zui, kenapa kamu tidak mati? Gu Yi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, menara pencerahan sedang diuji di medan perang. Mu Yun, Xie King dan Meng Zui dapat menstabilkan nafas mereka. Mu Yun dan Meng Zui berada di tahap selanjutnya dari raja. Hingga saat ini, Meng Zui terasa seperti sebuah mimpi. Hanya beberapa bulan sebelum dan sesudah mengenal Mu Yun dan Xie King. Ini kurang dari setengah tahun, bukan? Dari awal raja hingga tahap akhir raja. Kapan Anda menjadi jenius seperti itu? Faktanya, pada awalnya, dia menemukan bahwa ketika dia mencapai batasnya, dia akan menerobos dirinya sendiri dan naik ke level berikutnya. Tapi dia takut, membatasi, melanggar. Tetapi dalam menghadapi bahaya, dalam kasus yang ekstrim, Anda sendiri bisa mati. Namun, hanya butuh setengah tahun untuk bergaul dengan Mu Yun dan Xie King. Selama Anda memasuki medan perang percobaan ini, Anda akan selalu menghadapi bahaya. Ada 2 atau 3 pertempuran hidup dan mati. Di bawah batas, saya menerobos sebelum saya mati. Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani pikirkan sebelumnya. Dan kemudian lihat Mu Yun dan Xie King. Sepertinya ini sudah lama menjadi kebiasaan. Mereka tampaknya benar-benar terbiasa dengan itu. Sebelum pertempuran dengan Mei Yuanchu, lebih dari selusin raja batas di tahap tengah dan akhir, ditambah dengan keberadaan Mei Yuanchu yang terkenal. Mu Yun tidak takut sama sekali. Ada kepanikan. Tapi kepanikan itu masih karena aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Sulit membayangkan berapa kali mereka ditempa sepanjang jalan untuk memiliki keadaan pikiran seperti ini. Xie King berkata saat itu, saya khawatir berita kematian Mei Yuanchu telah menyebar. Itu belum selesai pada saat itu. Diperkirakan orang luar tahu bahwa itu adalah kami. Mu Yun menerobos tahap selanjutnya dari raja dan melawan 10 dengan 1. Sederhana saja. Meng Zui, bagaimana denganmu? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun dan Meng Zui memandang Xie King dan tampak tertegun. Di periode selanjutnya dari Raja Dunia, 1 musuh 10, sederhana. Aku takut kamu tidak bermimpi. Meng Zui ragu-ragu dan berkata, bisakah saya berurusan dengan 1 atau 2? Buang, terak. Xie King memarahi, saya sama sekali tidak percaya diri. Anda tidak bisa berurusan dengan 1 atau 2 orang seperti ini. Mu Yun mengatupkan mulutnya dan berkata, beberapa orang, mendiang Raja Dunia belum datang. Potong, ada apa? Di periode tengah Raja Dunia kita, ambil 1 sebagai 10 dan bunuh 3 orang. Meng Zui melihat bahwa mereka akan mencubit lagi dan buru-buru berkata, berurusan dengan 3. Batasnya harus. Kamu lihat, kalian berdua berurusan dengan tahap selanjutnya dari 13 raja. Aku bisa menangani tahap tengah dari raja dan tahap selanjutnya dari raja dan melindungi diriku sendiri. Jadi kita masih takut bola sekarang. Xie King berdiri dan bersenandung, sekelompok kelinci ingin membunuh kita demi 3 juta koin giok. Saya ingin mendapatkan 3 juta koin giok dari mereka, tidak, 10 juta koin giok. Saat itu, kami bertiga akan keluar dari menara pencerahan dan langsung duduk di tebing jalan selama beberapa tahun, menerobos ke alam dari Kaisar, luaskan awan hijau dan jadilah kami yang tak terkalahkan. Pada waktu itu, Meng bangkit dan berdiri dengan gembira mendengar kata-kata itu. Bagus. Setelah mengayunkan tinjunya, Meng Zui hanya mengucapkan satu kalimat. Mu Yun melirik mereka. Di mana kepercayaan mendiang raja yang baru saja menerobos dan residu yang masih tertahan di tengah Kaisar. Singkatnya, biarkan Xie King dan Meng mabuk, tidak percaya diri sama sekali. Mu Yun berkata, perlahan, itu bukan urusanku. Memotong, memotong.
Ayo mulai lagi. Tapi kali ini, itu bukan pengejaran pasif, tapi serangan aktif. Mei Yuanchu meninggal. Berita ini terlalu sensasional. Di seluruh rumah sakit kemanusiaan, Mei Yuanchu, sebagai Raja Dunia, diakui sebagai salah satu dari 10 level teratas. Tapi dia mati di tangan Mu Yun, Xie Qing dan Meng Shui. Saat berita itu menyebar, banyak orang panik. Mei Yuanchu, Raja Dunia yang sebenarnya, dibunuh oleh Mu Yun. Di antara pegunungan, selusin sosok berkumpul. Di antara selusin orang, 3 yang pertama jelas berstatus lebih tinggi. Ban Liang, apakah kamu ingin melanjutkan? Salah satu dari mereka berkata, Mei Yuanchu mati di tangan anak laki-laki itu. Saya merasa mungkin alam jiwang. Dia tidak terkalahkan. Kentut. Pria bernama Ban Liang itu memarahi dan berkata, tak terkalahkan. Apakah ada orang yang tak terkalahkan di alam yang sama di dunia ini? Selalu ada orang yang lebih kuat. Bisakah Mu Yun disebut Raja Dunia yang tak terkalahkan? Sun Wenyuan, apakah kamu terlalu meremehkan diri kita sendiri? Mendengar ini, orang lain perlahan berkata, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Wen Yuan. Mu Yun benar-benar layak diperhatikan. Mei tidak lemah pada awal dinasti Yuan. Aku berkata, Sun Wenyuan, Ge Zongtong, ada apa dengan kalian berdua? Ban Liang tidak bisa tidak berkata, mengapa kamu semakin melihat dirimu sendiri? Mei meninggal pada awal dinasti Yuan. Mungkin dia meremehkan Mu Yun dan terbunuh. Petik 2. Jika bocah ini bertemu denganku, kalian berdua akan turun tangan dan aku akan menanganinya sendiri. Ban Liang memotong dan berkata tidak puas. Mendengar ini, Sun Wenyuan dan Ge Zongtong tidak menjawab. Kematian Mei Yuanchu sungguh mengejutkan. Kamu berurusan denganku sendiri. Apakah kamu yakin? Tawa lembut terdengar saat ini. Di satu sisi lembah, sesosok tubuh berpakaian tinta berdiri di puncak gunung, menghadap lebih dari selusin orang. Melihat pria itu, Ban Liang, Sun Wenyuan dan Ge Zongtong sedikit mengubah pandangan mereka. Mu Yun, orang ini, datang ke mereka. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Mu Yun, sepertinya ketenaranmu tidak cukup keras. Xie Qing berkata sambil tersenyum, ketiga orang ini masih ingin membunuhmu. Bukankah kamu harus membuktikan diri? Xie Qing, kamu juga harus membuktikan dirimu. Meng Zui tersenyum sekarang. Ketiga sosok itu membentuk sudut. Tanpa diduga, ada bau samar lebih dari selusin orang. Kudengar kalian bertiga tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sepertinya begitu. Apa? 3 orang akan mengepung dan membunuh lebih dari 10 orang, bukan? Wajah Ban Liang muram saat ini. Ketiganya membunuh lebih dari selusin orang. Mereka semua 17 orang di periode raja selanjutnya. Ketiga orang ini mencari kematian. Tidak 3. Pada saat ini, Mu Yun keluar dari tubuhnya, dan pedang Qi berkumpul di tubuhnya. Tubuh pedang ditempa 2 kali, dan kilatan pedang Qi melesat ke langit pecah. Aku sendirian. Cukup. Di antara kata-kata itu, Mu Yun sudah membuat pedang. Sun Ziyuan, Ge Ziliang, 3 orang Song Yuan. Boom! Kekuatan batas yang agung melonjak keluar dari tubuh Mu Yun. Satu pedang menjadi 2. Di antara raungan pedang Qi, satu pedang Qi langsung berubah menjadi 2, seperti harimau dan singa yang ganas, dan langsung membunuh Ge Zongtong dan Sun Wenyuan. Mu Yun memegang pedang panjang dan langsung dekat dengan Ban Liang saat ini. 2 pedang dalam 1. Ada seorang sua. Ketika pedang panjang bergetar, itu segera melepaskan 2 pedang Qi dari tubuh pedang. 2 pedang mengerikan Qi bergema dan terhubung dengan pedang Mu Yun. Tampaknya pedang Mu Yun dan King Feng tidak lagi terpisah saat ini. Mu Yun menjadi pedang, tapi pedang King Feng menjadi. Mu Yun memotong. Sebuah kata jatuh, dan pedang Qi langsung bergabung dari sisi kiri dan kanan. Ban Liang meraung, meremehkan aku. Formula rangkap 3 untuk memindahkan gunung. Setelah minum, Ban Liang menyatukan tangannya, dan sebuah gunung dengan 3 kekuatan batas muncul di depannya. Gunung-gunung meraung dan kisi-kisi berdiri di depan pedang. Wah, ini hanya sesaat. Di antara deru pedang. Tapi saat berikutnya, di depan Ban Liang, ada 2 bekas darah. Noda darah, seperti salib, membagi tubuh Ban Liang menjadi 4 kelas. Pada saat ini, semua orang ditutup matanya. Ban Liang mati. Dia terbunuh dalam sekejap. Dan saat tubuh Ban Liang meledak, 3 gunung besar di depannya juga meraung, seolah-olah dipotong oleh pedang Qi, yang sangat halus. Pedang, segera, kekuatan, sangat kuat.
Pada saat ini, semua orang ditutup matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa mengerti mengapa seperti ini. Ban Liang dibunuh oleh yang kedua. Di tahap selanjutnya dari Jiwang, Ban Liang jelas merupakan kehadiran yang relatif kuat di seluruh rumah sakit kemanusiaan. Sun Wenyuan dan Ge Zongtong mundur satu demi satu saat ini. Brengsek. Sun Wenyuan memarahi, bajingan ini, bagaimana bisa begitu mengerikan. Menarik. Ge Zongtong juga berteriak saat itu, kalau tidak kita akan mati di sini. Menarik. Tiba-tiba, selusin sosok mundur saat ini. Mata Mu Yun dingin. Lari. Aku akan membunuh siapapun yang lari. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang masih sangat cepat. Mu Yun memotongnya dengan pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jeritan terdengar. Darah melonjak. Sesosok jatuh ke tanah saat ini. Satu tangan, hilang. Melihat adegan ini, jika kamu tidak bergerak, aku tidak akan mati di sekitarmu. Jika kamu berani bergerak, kamu akan mati. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh saat ini. 15 sosok, berkeringat saat ini, berdiri di tempat dan tidak berani bergerak satu langkah pun. Pria muda yang lengannya dipotong oleh Mu Yun ketakutan di matanya saat ini. Pedang yang sangat cepat, pedang yang sangat kuat. Dia tidak tahu dari arah mana pedang itu berasal. Dia hanya merasakan sakit di lengannya dan kehilangan lengannya. 16 sosok berdiri bersama sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Wenyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Sederhana. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kamu ingin membunuhku. Aku tidak akan membunuhmu, tentu saja bukan karena kebaikanku. Serahkan semua koin giokmu, dan tidak ada yang tersisa. Begitu mereka mengatakan ini, Sun Wenyuan dan Ge Zongtong menjadi pucat. Mereka mendapatkan koin giok dengan hidup mereka. Serahkan semua. Mengapa? Apakah kamu tidak mau? Apakah hidup itu penting atau koin giok itu penting? Kata-kata Mu Yun jatuh, dan pedang puncak hijau di tangannya menyala. Aku akan memberikannya padamu. Ge Zongtong menggertakkan giginya saat ini. Saya harus. Saat ini, Xie King, bajingan itu, menemukan token murid Ban Liang dan langsung mentransfer koin giok ke tokennya. Mu Yun ini bukan lelucon. Kedua orang ini adalah orang gila. Mu Yun tersenyum. Menyenangkan, iya. Katakan pada Qi Han, pemain catur, bahwa saudaranya Qi Minghao sedang mencari masalah. Aku tidak ingin membunuhnya, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk membunuh orang yang meninggal itu. Jika kamu harus membalas dendam, jangan khawatir, aku akan menemukannya, tetapi pada saat itu, aku berada di ranah kaisar, bahkan di ranah tanah suci. Aku tidak ingin mendapat masalah, tapi aku tidak takut mendapat masalah. 3 juta koin giok ditawarkan untuk menghadiahiku. Itu terlalu murah. Setidaknya naikkan harga menjadi 10 juta. Selain itu, saya sangat berterima kasih padanya karena menawarkan hadiah seperti itu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang kepada saya. Waktu untuk mendapatkan koin giok jauh lebih cepat daripada berburu binatang buas di sini. Mendengar ini, Mu Yun, ini, provokasi buah merah. Mu Yun, di sela-sela menyerahkan koin giok, Ge Zongtong berkata perlahan, kakak bela diri Qi Han, kerajaan ratu, termasuk kelompok orang teratas di rumah sakit kemanusiaan. Lagi pula, ada dukungan dari saudara senior di Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan di belakangmu. Jika kamu bersikeras menjadi musuh. Melihat Ge Zongtong, Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin menjadi musuh bersamanya, tapi... Apa kau punya pilihan? Dengan satu tendangan, sosok Ge Zongtong merasa malu dan pergi. Mu Yun berkata lagi, jangan biarkan aku bertemu denganmu di medan perang percobaan ini lagi. Jika tidak ada koin giok untuk mengubah hidupmu, kamu harus menyerahkan hidupmu. Saat ini, selusin sosok pergi satu per satu. Pada saat ini, mata Mu Yun acuh tak acuh. Bunuh saja. Xie King bergumam. Mereka tidak bisa. Ada lebih banyak pemain yang datang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, diperkirakan akan sangat hidup selama periode waktu ini. Pada saat itu, saya khawatir kita bertiga, menghadapi 20 orang. Menghadapi 30 orang. Menghadapi ratusan orang. Petik 2. Aku bisa mengambil satu sebagai 10, bukan? Mendengar ini, wajah Xie King memerah dan memarahi. Setelah berbalik lama, dia masih memuji dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin malu. Potong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku kuat dalam ilmu pedang dan tubuh.
Aku tak terkalahkan pada level yang sama. Di tahap selanjutnya dari Raja Dunia, tidak ada yang menjadi lawan saya. Itu sama bagiku. Bagaimana denganmu? Apa gunanya terjebak di tengah Raja Dunia? Lihatlah Lao Se dan lupakan siapa yang menyelamatkanmu. Lihat saja dirimu. Pada saat yang sama, Meng Zui menggaruk kepalanya dan berkata, berhenti berdebat, teman-teman. Diam, diam. Mereka memandang Meng Zui dan minum. Tiba-tiba, Meng Zui tersipu. Medan perang percobaan. Sebuah berita mengejutkan menyebar dengan cepat. Setelah kematian Mei Yuanchu dari Asosiasi Tiga Pria, pemain catur itu mengejar larangan Liang dari trio Mu Yun dan mati. Kali ini, yang lebih memalukan adalah Sun Wenyuan dan Ge Zongtong digerebek oleh Mu Yun. Untuk sementara waktu, ketiga orang ini, bagaimana melihat, seberapa kuat. Kejar dia, tidakkah kamu ingin mati? Tapi kemudian, berita yang lebih mengejutkan menyebar lagi. Bunuh Mu Yun dan Meng Zui, dan mereka akan bersedia memberikan 10 juta koin giok. Dari 3 juta menjadi 10 juta. 10 juta koin giok. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk bertarung di medan perang uji coba sebelum Anda bisa mendapatkannya? Banyak orang mulai membentuk tim. 10 orang tidak cukup, lalu 20, 30. Untuk sementara waktu, seluruh medan perang percobaan ada di mana-mana, dengan 20 orang dalam satu tim dan 30 orang dalam satu tim mencari di mana-mana. Antara hutan, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui berkumpul bersama. Luar biasa, 10 juta koin giok. Xie Qing tidak bisa menahan diri untuk berkata, sejujurnya, aku tidak bisa tidak memberikan diriku kepada 3 orang. Ya, 10 juta. Meng Zui juga menghela nafas, ketiganya akan terlalu bersedia membayarnya. Dan beri nama aku, bunuh aku dan Mu Yun, dan tangkap kamu hidup-hidup. Mengapa kamu ingin menangkapmu hidup-hidup? Apakah itu karakter di balik asosiasi 3 orang? Penyihir tua mana yang naksir kamu dan ingin berlatih denganmu? Memilih Yang dan menguatkan Yin. Xie Qing bergumam, tidak apa-apa, tapi kamu harus terlihat lebih baik. Hei, hei, menurutmu begitu? Mereka berbicara. Mu Yun membuka matanya saat ini. Seseorang mendekat. Lebih dari 20 orang. Xie Qing berkata, sepertinya ada 4 orang yang hidup. Sepertinya kita dikelilingi. Mu Yun, Xie Qing, Meng Zui. Teriakan terdengar pada saat ini. Keluarlah, kami tahu kamu ada di sini. Kali ini, kamu tidak bisa lari. Hei, hei, kami juga ingin melihat seperti apa orang berkepala 3 dan bersenjata 6 itu, sehingga pecatur dan ketiganya akan dikalahkan. Iya, sekarang aku ingin bersembunyi, tapi aku tidak punya kesempatan. Pada saat ini, ada suara di sekitar. Ini hidup. Suara Mu Yun terdengar saat ini. Antara langit dan bumi, pedang kuat Qin naik ke langit. Roh pedang mengembun menjadi pedang besar dengan kaki 1000. Bayangan Mu Yun naik perlahan saat ini. Sekarang kamu di sini, beritahu aku namamu dan beritahu aku siapa yang meninggal. Mu Yun melihat sekeliling. 20 orang masing-masing muncul di tenggara dan barat laut. Kuartet jelas bukan dari tim utama, tapi kerjasama. Rumah Sakit Kemanusiaan, Cusiu. Rumah Sakit Kemanusiaan, Li Rakun. Rumah Sakit Kemanusiaan, Zhan Mingsheng. Rumah Sakit Kemanusiaan, Yan Yuyu. Pada saat ini, keempatnya naik ke langit. 4 napas kuat menindas awan. Tapi perlahan, pedang Ki Mu Yun semakin kuat dan kuat. Wajah mereka berangsur-angsur berubah. Di periode selanjutnya dari 4 raja mereka tidak dapat menekan Mu Yun. Ayo pergi. Saat ini, Chu Xiu banyak minum dan memarahi, 80 orang akan membunuh orang ini. 10 juta koin giok akan dikonsumsi. Jika Anda tidak berkontribusi sekarang, Anda tidak bisa. Sua-sua. Tiba-tiba, sosok naik ke langit. Ada 20 orang di tenggara dan barat laut, dan mereka langsung dibunuh. Pada saat ini, wajah Mu Yun menjadi dingin. Ada cukup banyak orang yang datang. Meng Zui, kamu baik-baik saja. Aku tidak punya masalah, kata Meng Zui sambil tersenyum. Bagus. Mu Yun mengangguk, menatap Xie Qing dan berkata, tenang saja, nak. Aku tidak peduli denganmu. Petik 2. Xie Qing menyeringai dan berkata, jika aku mati dengan mudah, bisakah aku begadang untuk melihatmu sekarang? Kata-kata itu jatuh dan Mu Yun bergegas keluar. Penempaan kedua tubuh pedang. Ribuan kaki bayangan pedang, saat ini, langsung menuju ke langit. Satu pedang menjadi 2. Dengan kemahiran formula pedang bipolar,
Mu Yun semakin kuat. Dengan semangat pedang, Jackie Chan berkumpul dan bergegas keluar dalam sekejap. Pedang seperti naga, sangat berpengaruh. Boom! Di bumi, retakan muncul saat ini. Stegosaurus menembus tanah dan langsung pergi ke bawah tanah. Ledakan. Tiba-tiba, tim yang terdiri dari 20 orang di timur langsung meledak, dan pedang naga merobek 4 atau 5 sosok dalam sekejap. Jeritan terdengar pada saat ini. Chu Xiu, Rakun Li, Zhan Mingsheng dan Yan Yuyu mengubah wajah mereka. Itu terlalu cepat. Selain itu, dapatkah kekuatan pedang Qi dilepaskan di alam Raja Dunia nanti? Apakah pedang itu begitu kuat? Chu Xiu tertegun dan berkata, ini bukan hanya tubuh pedang, tapi formula pedang putra ini. Itu juga sangat kuat. Cepat, pedang Qi berubah aneh, dan kekuatannya kuat. Apakah sudah waktunya untuk menganalisis ini? Petik 2. Zhan Mingsheng sedang terburu-buru dan berteriak. 3. Pikirkan cara. 80 dari kita bekerja sama. Kita semua berada di alam akhir Raja Dunia. Jika kita gagal, bagaimana kita bisa berdiri di rumah sakit kemanusiaan di masa depan? Mendengar ini, ketiganya menjadi putih. Mengejanya. Dalam sekejap, 4 orang bergegas keluar. Mu Yun sekarang dikelilingi oleh cahaya pedang. Satu pedang menjadi 2. Pedang Qi memotong dalam sekejap. Qi pedang yang kuat memancar ke sekeliling. Boom! Bumi berguling. Brengsek. Sosok Chu Xiu mundur dan wajahnya jelek.